Tentu setiap manusia mengalami yang namanya konflik, entah itu konflik ringan maupun konflik yang berat. Kali ini, kelompok kami akan membahas sedikit tentang konflik yang terjadi di antara sepasang suami istri. Awalnya, perbedaan ini memang tidak dianggap begitu serius dan mengganggu. Namun, entah mengapa, hari demi hari berlalu, mereka mulai meributkan hal tersebut. Konflik tersebut muncul dari perbedaan latar belakang yang mendasari keimanan mereka. Sang suami berasal dari keluarga yang mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan sang istri dibesarkan dalam keluarga yang menganut tradisi mazhab Hanafi. Sang suami merasa bahwa cara istrinya menjalankan ibadah tidak sesuai dengan yang ia yakini, sementara istri merasa kurang dihargai dalam keyakinannya sendiri. Konflik kecil yang dulu mudah diselesaikan, kini berubah menjadi perdebatan yang membuat suasana rumah tangga menjadi tegang dan tidak nyaman. Mereka sadar bahwa jika dibiarkan, perbedaan ini bisa merusak ikatan yang telah mereka bangun selama ini. Dengan kesadaran itu, mereka memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Mereka sepakat untuk mengikuti sesi konseling keluarga yang berfokus pada masalah perbedaan keyakinan dan komunikasi dalam rumah tangga. Dalam sesi konseling, mereka belajar untuk saling mendengarkan dengan empati, memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan juga mencintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Baik, silakan masuk. Bapak, Ibu, silakan duduk. Dengan Bapak Samhadi sama Ibu Tita ya? Iya, betul, Pak. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar tadi, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu Tita ini asalnya dari mana? Dari Balung, Jember. Oh, dari Balung. Iya, Kecamatan Balung ya, Bapak ya? Kecamatan Balung. Kalau itu dari Dira itu mananya, Bapak? Masih ke utara, terus ke timur sedikit itu. Pinggirnya lapangan. Oh, berarti masuknya itu Balung Tutul, Bapak ya? Nah, betul. Oh, iya. Saya lumayan tahu kalau daerah Balung, Bapak. Soalnya saya itu dulu sering main-main ke sana. Iya. Terus saya itu biasanya kalau ke Balung itu ke itu, apa namanya? Pondok pesantren dulu, dekatnya Indomaret itu apa namanya? Pondok pesantren Firdaus kayaknya namanya. Firdaus, yang Al-Firdaus itu. Iya. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal, bisa dipanggil Naufal. Saya asalnya dari Umbul Sari, Bapak Ibu. Bulusari mana kalau boleh tahu? Saya itu Umbul Sarinya di Desa Tegalwangi. Mananya Mutiara Pak itu? Oh iya, Mutiara Park itu ya itu di dusun saya itu, Bapak. Saya dusunnya Kerangkongan, desanya Tegalwangi. Iya. Kalau dari Mutiara Park itu, kalau dari timur saya itu masih ke barat. Mungkin 3 kiloan dari Mutiara Park itu. Iya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya terima kasih banget Bapak dan Ibu mau datang pada sesi konseling ini. Iya. Apa sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan belum pernah, Pak. Jadi belum pernah. Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan konseling itu apa. Nah, jadi konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan kepada seseorang untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk konseling sendiri, konseling itu memiliki banyak asas. Nah, salah satunya ada asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini Bapak dan Ibu jangan khawatir, jangan takut untuk bercerita apapun dalam sesi konseling ini. Karena dengan adanya asas kerahasiaan, semua yang kita lakukan di ruangan ini, semua pembicaraan kita tidak akan bocor kemanapun. Apakah dapat dipahami? Iya, Pak. Nah, baik kalau begitu. Dari raut wajah Bapak dan Ibu ini saya lihat agak ada rasa-rasa canggung antara Bapak dan Ibu. Iya. Kenapa kok ada sedikit canggung? Jadi gini, Pak. Saya merasa kami ini mulai sering bertengkar, Pak. Gara-gara perbedaan mazhab antara saya dan istri saya ini, Pak. Nah, kalau saya kan ini mazhabnya Sunni, Ya. sedangkan istri saya ini
mazhabnya Syiah. Hmm, Gitu, Pak. baik, jadi Bapak merasa agak tanggung karena memiliki masalah ketika Ibu tidak mengikuti pilihan Bapak dalam ibadah berjamaah di masjid. Nah, iya. Bagaimana perasaan Ibu mendengar penjelasan Bapak barusan? Sebenarnya saya sedikit merasa tersinggung ya Pak, dan kurang dipahami. Karena menurut mazhab yang saya anut tuh, yang saya yakini, memang ada sedikit perbedaan fikih. Jadi saya mengikuti apa yang emang sudah jadi kepercayaan saya dari kecil dulu. Oh, baik. Jadi Ibu merasa tersinggung dan kurang dipahami ketika Iya, Bapak betul, Pak. mengharapkan Ibu mengikuti mazhab Bapak. Betul. Iya betul. Apakah ada situasi lain yang menyebabkan konflik terkait perbedaan mazhab antara Bapak dan Ibu? Ada Pak, kadang juga soal masalah makanan gitu Pak. Kalau saya itu kan lebih ke halal haram ya. Ya. Itu kadang yang dibawa istri saya ini ataupun yang dimasakan oleh saudaranya, keluarganya, keluarga besarnya dia ini ya. Kadang itu menurut saya itu belum tentu halal Pak. Gitu Pak. Itu hanya masalah sepele, masalah makanan. Sebenarnya memang ada sedikit perbedaan jarak antara tentang kurban dan lain sebagainya ya Pak ya. Tapi menurut mazhab saya tuh memang sudah benar dan tidak salah gitu loh. Oh, baik. Dari sini saya melihat ada kebutuhan mendasar. Bapak dan Ibu ingin merasa dihargai dan dipahami dalam keyakinan masing-masing, tanpa saling memaksakan apakah itu merangkum kebutuhan Bapak dan Ibu. Iya, Iya, benar betul sekali. Pak. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, mari kita tentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, apa yang Bapak dan Ibu inginkan dari konseling kali ini? Saya ingin kami bisa saling menghormati dan menemukan cara ibadah bersama. Jadi kayak kami berdua ini bisa ibadah bareng gitu Pak, baik itu di rumah ataupun di musola atau masjid gitu Pak. Saya juga ingin suami saya tuh bisa menghargai apa yang menjadi pilihan saya gitu Pak, dan nggak memaksakan aturan dia ke saya, karena kan masing-masing kita memang memiliki keyakinan masing-masing, dan saya tidak suka apabila dia terlalu memaksakan keinginan dia ke saya gitu. Oh, iya, iya, iya. Baik, dari cerita Bapak Ibu barusan, saya dapat merangkumkan, jadi dapat menentukan tujuan. Jadi tujuan kita pada sesi kali ini yaitu pertama, mengembangkan rasa saling menghargai dalam perbedaan mazhab antara Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, menentukan kesepakatan ibadah bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak antara Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, mengurangi konflik ketika muncul perbedaan fikih antara Bapak dan Ibu. Apakah tujuan ini sudah sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu? Iya Pak. Sesuai. Baik, pada tahap ini saya akan menggunakan teknik reflecting feelings untuk membantu Bapak dan Ibu mengungkapkan serta memahami perasaan masing-masing. Setiap kali salah satu dari Bapak dan Ibu menyampaikan perasaan, saya akan mencerminkannya kembali. Nah, yang pertama ini saya minta Bapak Ahmad mengucapkan yang saya ucapkan barusan. Tolong Bapak Ahmad, tolong ungkapkan perasaan Bapak ketika Ibu menolak sholat berjamaah di masjid. Jujur ya Pak, saya tuh merasa sedih dan kesepian karena istri saya ini sudah tidak peduli dengan kegiatannya saya Pak. Jadi Bapak merasa sedih dan kesepian karena merasa Ibu tidak peduli dengan kegiatan ibadah Bapak. Iya Pak. Iya, iya, iya. Saya dengar Bapak benar-benar berharap Ibu bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Iya. Baik Ibu Tita, bagaimana perasaan Ibu saat Bapak menyebut Ibu dan keluarga Ibu tidak mengikuti standar Bapak? Sejujurnya saya tuh merasa terhina gitu Pak, dan juga marah karena apa yang saya yakini itu tidak salah, dan mereka tuh seperti meremehkan dan dianggap sangat melenceng gitu Pak. Oh, baik. Ibu merasa terhina dan marah karena merasa keyakinan Ibu itu diremehkan oleh
Bapak. Iya, Pak. Coba Bapak Ahmad, apa kebutuhan penting yang muncul ketika Bapak merasa sedih dan kesepian? Mungkin saya butuh kasih sayang dan penghargaan dari dia, Pak. Jadi Bapak membutuhkan rasa kebersamaan dan penghargaan dalam ibadah bersama Ibu. Iya. Oh iya. Ibu Tita, kebutuhan apa yang muncul saat Ibu merasa terhina dan marah? Sebenarnya saya tuh cuman butuh buat dihormatin dan juga dipahami, dimengerti tentang apa yang saya yakini itu, Pak. Baik, Ibu membutuhkan penghormatan dan pemahaman atas keyakinan Ibu. Iya, betul, Pak. Baik, sekarang saya akan meminta Bapak untuk menyampaikan pernyataan empati kepada Ibu berdasarkan apa yang Ibu rasakan. Bapak bisa mengatakan, saya mengerti bahwa Ibu merasa terhina dan marah saat saya meragukan keabsahan ibadah Ibu. Saya minta maaf dan saya menghormati keyakinan Ibu. Coba bisa dikatakan kembali kepada Ibu. Saya mengerti bahwa ibu merasa terhina dan marah saat saya meragukan keabsahan ibadah ibu. Saya minta maaf atas segala larangan yang telah saya berikan dan saya akan menghormati keyakinan ibu. Bagaimana perasaan Ibu mendengar pernyataan tersebut? Saya merasa cukup senang karena dihargai dan juga dihormati oleh Bapak. Oh, baik. Nah, sekarang Ibu bisa mengatakan, saya memahami bahwa Bapak merasa sedih dan kesepian saat saya tidak ikut berjamaah. Saya mohon maaf dan saya ingin mencari solusi bersama-sama. Coba Ibu katakan kepada Bapak. Saya memahami bahwa Bapak mungkin merasa sedih dan juga kesepian saat saya tidak menemani Bapak untuk beribadah bersama. Saya mohon maaf dan saya ingin mencari solusi agar kita bisa beribadah bersama. Bagaimana perasaan Bapak mendengar pernyataan Ibu barusan? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Bapak. Baik, sekarang berdasarkan kebutuhan dan rasa kebersamaan, penghargaan saling menghormati, dan pemahaman, mari kita susun kesepakatan ibadah bersama antara Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita menyusun yang pertama, Bapak dan Ibu membuat kesepakatan untuk menetapkan hari tertentu dalam seminggu untuk beribadah bersama sesuai mazhab Bapak dan hari lain untuk beribadah sesuai mazhab Ibu. Nah, yang kedua, setiap kali beribadah bersendiri-sendiri, keduanya memberikan kesempatan dan menghormati pilihan masing-masing. Dan yang terakhir, jika ada acara keluarga yang mengundang untuk sholat berjamaah, Bapak dan Ibu saling mendukung dan tidak menghakimi. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan poin-poin tersebut? Kami setuju, Pak. Baik, jika setuju, kita bisa cukupkan sesi konseling ini. Nah, berikut ini adalah ringkasan hasil konseling barusan. Nah, yang pertama, identifikasi. Konflik yang dialami sini muncul karena perbedaan mazhab Ya, betul. yang mempengaruhi ibadah berjamaah dan standar fikih antara Bapak dan Ibu. Iya, betul. Nah, yang kedua, tujuannya meningkatkan saling menghargai, menemukan kesepakatan ibadah bersama, dan mengurangi konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, implementasi teknik. Di sini konseling ini menggunakan teknik reflecting feelings untuk mengungkapkan dan memahami perasaan, menyusun pernyataan empatik, dan merancang kesepakatan. Dan yang terakhir, kesepakatan. Di sini tadi sudah menentukan jadwal ibadah sesuai mazhab masing-masing, saling menghormati dan mendukung dalam acara keluarga antara Bapak dan Ibu. Apa yang paling membantu Bapak dan Ibu pada sesi konseling ini? Mendengar dari yang Bapak jelaskan tadi sudah cukup. Nah, itu yang kami rasakan itu, Pak. Sudah sangat
tercermin dengan jelas, Pak? Kalau saya Pak mengenai kesepakatan ibadah bersama itu membantu saya untuk merasa dihormati gitu. Baik, saya akan kirimkan catatan sesi ini melalui email. Apakah Bapak dan Ibu merasa cukup puas dengan sesi konseling ini? Cukup puas Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau datang konseling kali ini. Semoga konseling ini dapat membantu atas kesalahpahaman yang terjadi antara Bapak dan Ibu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam proses konseling ini. Kalau sudah cukup, mari kita cukupkan konseling ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Bapak, kan terima kasih kembali. Sekaligus kami mau pamit undur diri terlebih dahulu, Pak. Oh ya, baik. Mari saya antarkan. Monggo, Pak. Ya, Mari Pak. ya, silakan. Setelah menjalani beberapa sesi konseling, suasana di antara mereka mulai berubah. Konselor membantu pasangan itu memahami bahwa perbedaan mazhab sebenarnya bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan mencintai. Mereka diajak untuk melihat esensi agama yang sama, yaitu kedamaian, kasih sayang, dan saling menghargai. Dalam sesi terakhir, konselor mengajak mereka untuk berbicara terbuka tentang perasaan masing-masing tanpa saling menyalahkan. Suami mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana perbedaan itu bisa mempengaruhi tata cara ibadah mereka, sementara istri menjelaskan bahwa baginya menjaga tradisi keluarganya juga penting. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka lebih fokus pada perbedaan daripada mencari titik temu. Dengan bimbingan konselor, mereka sepakat untuk membuat kesepakatan bersama. Mereka akan saling menghormati praktik keagamaannya masing-masing. Mereka juga sepakat untuk tidak memaksakan satu mazhab kepada yang lain, melainkan membiarkan anak mereka memahami dan memilih sendiri ketika sudah dewasa. Perubahan ini membawa ketenangan dan keharmonisan baru dalam rumah tangga mereka. Mereka belajar bahwa cinta dan pengertian jauh lebih kuat daripada perbedaan. Kini, mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tapi juga mitra dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih, meskipun berasal dari latar belakang mazhab yang berbeda. Dalam konseling ini, konselor menggunakan teknik reflecting feelings yang dimana teknik ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan empatik dan membantu seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri, mendorong seseorang untuk lebih terbuka, serta mengurangi ketegangan emosional karena merasa didengar. Wah, nggak kerasa ya udah sampai di ujung video. Terima kasih sudah menemani sampai detik terakhir. Semoga ada sedikit cerita, tawa, atau makna yang bisa kalian bawa pulang. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Tetap jaga hati dan tetap semangat ya. Bye-bye.